Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semua, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Semoga semua kerjaan kalian beres semuanya. Gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau misalkan lu semua pengen dengerin podcast gue yang sebelumnya, bisa dengerin di Apple Podcast, di YouTube, di Anchor, dan Spotify. Dan gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah kontak gue, udah komen, udah nge-email atau apapun itu. Dan kalau misalkan kalian mau nge-support channel gue, nge-support podcast gue, bisa lewat Saweria yang linknya udah gue kasih di description YouTube di bawah. Dan hari ini gue mau ngomongin level up karena sebenarnya ini tuh harusnya diuploadnya sebelum bulan September ya? Ya September. Sebenarnya harusnya bulan September itu udah masuk ke podcast yang baru, tapi kemarin tuh sebenarnya gini loh. Jadi tuh sebelumnya tuh ada podcast yang tentang curhatan gitu. Sebenarnya podcast curhatan gitu, cuman masalahnya gue kan orangnya terlalu jujur ya. Jadi si temanya, terus si obrolan gue ketika gue lagi ngedit si podcast gue lagi gitu tuh, gue ngerasa kayak si podcast yang gue bikin itu tuh agak terlalu menyinggung gitu. Jadi gue ngerasa kayak udahlah, nanti gue nggak upload dulu deh, gue cari kata-kata yang lebih tepat lagi supaya pesannya nyampe gitu. Jadi sebenarnya tuh gue harusnya tuh nge-upload 2 episode di akhir bulan Agustus ini, cuman karena ya itu yang tadi gue ceritain, jadi gue masuk aja langsung ke level up gitu. Dan yang sesi curhat yang keduanya itu gue pindahin ke bulan depan gitu. Oke. Jadi di podcast hari ini, karena ini yang podcast level up di hari ini, jadi gue mau nge-share ilmu buat kalian. Dan kalau misalnya kita ngomongin yang namanya karantina di 2020 ini, COVID-19 dan lain sebagainya, kita tahu lah ya, yang namanya pandemi ini kan bikin kita semua berdiam diri di rumah. Entah lo itu kerja atau ya mungkin yang kerja masih ada yang kerja, tapi kebanyakan yang kuliah atau yang masih sekolah, kalian kan pasti di rumah kan ya. Dan lu pasti adalah, mungkin lu yang mendengar podcast hari ini adalah orang-orang yang sekarang tuh lagi di rumah. Kalau misalkan yang kuliah atau sekolah, kalian tuh lagi bingung mengisi waktu selain mengerjakan tugas-tugas dan lain tuh kalian mau ngapain. Hasilnya adalah kalian tuh jadinya cari entertainment. Dan ada beberapa dari yang sekolah atau yang kuliah, kalian pasti ada punya pikiran kayak, gue pengen produktif, gue pengen seproduktif teman-teman gue yang bisa menghasilkan uang dari rumah, misalkan kayak jualan dan lain-lain. Dan di situ kalian akhirnya mengikuti teman-teman kalian yang ikut-ikutan teman-teman kalian buat misalkan jualan atau mungkin apa kayak itu. Dan untuk kalian yang kerja juga dan akhirnya kerja yang di rumah kan, kalian pun melakukan hal yang sama. Mungkin kalian melakukan hal yang sama dengan cari kegiatan produktif selain bekerja. Nah, hingga akhirnya kalian bertanya ke teman-teman kalian dan kalian mulai mengerjakan apa yang teman-teman kalian kerjakan juga. Tapi nggak sedikit dari kalian semua yang kalian tuh ikut-ikutan ke teman-teman kalian itu. Ketika kalian ikut-ikutan apa yang mereka lakukan itu, justru kalian tidak seberhasil teman-teman kalian. Contohnya ketika di rumah kan, kalian ikutan jualan kayak teman-teman kalian, tapi teman-teman kalian itu bisa sukses si bisnisnya dari rumah itu, sementara lu tuh enggak. Sementara lu itu bener-bener pendapatannya seret, udah ngeluarin duit banyak buat modal tapi nggak balik modal atau nggak dapat untung. Dan intinya kalian tuh kayak bingung aja gitu, kenapa kok gue nggak dapat uangnya, maksudnya kenapa nggak dapat pendapatan, kenapa nggak berhasil, kenapa nggak gini dan gitu. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk menghentikan kegiatan tersebut gitu. Dan itulah yang dinamakan ikut-ikutan teman. Dan dimana di hari ini tuh gue pengen ngomongin tentang yang namanya start with why, yang artinya dimulai dari kenapa, yang nanti gue bakal jelasin di tengah-tengah, di inti dari podcast ini.
Dan itu semua yang tadi gue ceritain itu adalah kenapa gue pengen ngomongin tentang podcast hari ini. Dimulai dari pandangan gue atau apa ya, atau experience gue atau pengalaman gue selama gue ada di karantina ini, dan gue ngelihat teman-teman gue melakukan hal yang tadi gue ceritain itu. Nah, gini, semua hal yang terjadi dalam dunia ini, semua hal yang lo lakukan di dalam dunia ini pasti ada alasannya. Kenapa lo sekolah, kenapa lo kuliah, kenapa lo bekerja, pasti ada alasannya. Kalau misalkan lo sekolah, kenapa lu sekolah? Misalkan lu pengen mendapatkan teman misalkan, atau enggak lu ingin mendapatkan nilai yang bagus, lu ingin lu pengen punya ijazah yang bagus misalkan. Kenapa lu kuliah? Karena lu ingin memperbesar relasi, lu ingin masuk organisasi, lu ingin aktif dalam organisasi, lu pengen punya banyak teman, dan lu pengen melatih diri lu untuk siap ke dalam dunia kerja misalkan. Terus kenapa lu bekerja? Lu bekerja mungkin untuk mendapatkan pengalaman atau untuk mendapatkan uang sehingga uangnya bisa dipakai untuk masa depan lu, atau mungkin lu ingin mencari relasi, misalkan relasi supaya lu bisa berkembang lagi di masa depan. Dan segalanya, nggak cuman karir atau pendidikan doang, tapi segala hal yang lu lakukan sekarang, termasuk seperti kenapa lu makan, kenapa lu tidur, kenapa lu berdoa, dan lain-lain, itu semua ada alasannya. Tapi alasannya itu sebenarnya menurut gua itu tuh justru kurang diperhatikan oleh kebanyakan dari kita di zaman sekarang, khususnya ketika ada pandemi di 2020 ini. Kayak misalkan kita ngomongin yang namanya tadi yang gue ceritain tadi. Kalau misalkan lu jualan ikut-ikutan temen lu, tapi lu tidak dilandasi dengan alasan yang tepat. Dalam artian kayak misalkan temen lu jualan makanan, jualan pakaian untuk nyari duit itu ketika pandemi ini tuh supaya apa? Dia punya alasan karena orang tuanya misalkan pendapatannya menurun misalkan. Terus dia harus bayar tagihan listrik, dia harus bayar tagihan telepon, internet atau apapun, sehingga dia tidak boleh menyerah dalam berusaha untuk mencari penghasilan tambahan. Sementara lo, ketika lo melihat dia sukses berjualan di rumah dan lo tidak ada alasan seperti dia, alasan lo satu-satunya adalah hanya untuk mendapatkan uang aja tanpa ada tujuannya, kayak misalkan uangnya dipakai buat bayar tagihan, kayak bayar cicilan, bayar pajak atau apapun. Sementara lu nggak punya alasan seperti itu. Dan ketika lu mengalami kemunduran atau mengalami bahasa Indonesia apa sih, obstacle itu apa sih, gue lupa apa sih Indonesia obstacle tuh, kayak rintangan lah, anggaplah rintangan lah. Pokoknya ketika lu menemukan rintangan di dalam usaha lu di rumah itu, dan ketika lu dihadapkan dengan sesuatu yang sulit, akhirnya lu menyerah. Kenapa? Karena lu tidak memiliki alasan yang kuat, yang pertama, dan lu hanya melihat kemudahan atau keberhasilan yang dicapai oleh teman lu doang. Tapi lu tidak sadar kalau sebenarnya teman lu itu gagal berkali-kali. Mungkin gagal berkali-kali dalam mencoba untuk menjual si produk yang dia ingin jual dari rumah untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Tapi dengan alasan yang kuat, dia tuh justru bisa terus-terusan untuk berusaha terus supaya sampai si barangnya tuh berhasil untuk dia jual dan mendapatkan pendapatan tambahan gitu. Dan inilah yang pengen gue kasih tahu ke kalian semua, bahwa yang namanya alasan itu, alasan dalam menjalankan sesuatu, entah itu apapun itu, kalau misalkan alasan dilandasi dengan sebuah alasan yang kuat, lu pasti bisa mencapai sesuatu yang dinamakan keberhasilan. Dan itulah yang gue lihat dari banyak banget teman-teman gue, banyak banget dari orang-orang yang sekarang yang gue kenal gitu ya. Mereka tuh mulai untuk ikut-ikutan cara teman-temannya yang bisa ngasilin uang dari rumah. Dan gue tuh punya cerita dikit lah. Pokoknya beberapa bulan atau hari ya, bulan lalu temen gue tuh ada yang pengen nyoba buat bisnis gitu kan, seperti temen-temen yang lain. Dia pengen ikut-ikutan, pengen nyari uang tambahan karena dia tuh ya istilahnya mah di rumahnya
bosan gitu, nggak ada kerjaan, pengen nyari penghasilan tambahan gitu kan. Tapi yang dia lakukan adalah dia tuh cuman ngikut aja gitu, kayak temennya jual misalkan jual makanan dia ngikut, temennya jual baju dia ngikut gitu. Tapi dia tidak dilandasi dengan alasan atau dengan uh, dengan basic atau dengan apa sih istilahnya, kayak ya pokoknya dengan fondasi dengan fondasi yang kuat tuh dia nggak ada gitu. Jadi ketika dia punya kegagalan waktu itu, sempat ada kayak semacam ada masalah gitu dalam bisnisnya, dan somehow entah kenapa ya, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan hari gitu ya, dia memutuskan untuk menyetop uh, kayak dia tuh langsung menyetop si keinginan dia untuk menjalankan usaha gitu. Dia langsung mikir kayak, oh ini bukan jalan gue gitu, ini bukan gue lah, bukan gue gitu. Dan dia kembali lagi ke jalan yang sebelumnya, yaitu dengan ya udahlah, intinya gue jalanin hari seperti biasa aja, toh masih ada orang tua gue gitu. Dan inilah beberapa tipe-tipe orang yang jujur gue nggak suka ya, karena kebanyakan teman gue, jujur ya, gue tuh kan orangnya suka nge-share ya, di entah itu di close friend atau di story biasa gitu ya. Tapi ketika gue share tentang apa yang gue lakukan tiap hari di rumah, itu justru mereka bilang kayak, ya ajarin gue dong, gue juga pengen ikutan kayak lu gitu, gue pengen ngasilin uang dari rumah dan bla 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 bla. Sementara kan gue udah ngerjain hal yang sama selama bertahun-tahun gitu, dan even yang ada yang namanya corona pun gue nggak terlalu terpengaruh gitu kan, karena gue kerja dari rumah. Tapi entah kenapa, karena teman-teman gue selalu ngelihat sisi baik dari gue doang, kayak oh ya udah, gue bisa kerjain ini, kenapa gue enggak gitu. Tapi dia nggak punya landasan yang kuat seperti gue. Gue punya landasan yang kuat untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Gue juga pengen membahagiakan orang tua gue juga pengen ngebuktiin ke orang kalau gue tuh bisa sukses tanpa gelar gitu. Terus gue bisa, ya pokoknya banyak lah gitu. Gue juga suka mengerjakannya, dan one day kalau misalkan gue udah berhasil dalam mengerjakan apa yang gue kerjain sekarang, gue pengen nge-share ke kalian semua lewat podcast ini. Meskipun ya sekarang gue belum terlalu sukses banget, tapi one day gue janji bakal share kayak keberhasilan gue dan milestone-nya, kayak apa sih maksudnya Indonesia-nya. Sorry, gue agak lupa sih kalau misalkan Indonesia tuh vocabnya apa ya, kayak pokoknya kayak jalannya lah gitu. Gue pengen nge-share sih jalannya gue gitu, kayak momen-momen ketika gue susah seperti apa, gue pengen nge-share sini suatu saat nanti. Dan itu yang membuat gue tuh memiliki alasan yang kuat gitu. Itu yang membuat gue tuh kayak, meskipun ada rintangan, meskipun ada halangan, meskipun ada cobaan, ya gue tetap mencoba gitu. Dan itu tuh yang benar-benar gue terapkan dalam hidup gue. Sementara mereka tuh cuma ngelihat yang baiknya doang dari gue. Ketika gue berhasil, gue udah ngasilin uang. Tapi ketika beberapa hari setelah gue kasih tahu, setelah gue bimbing gitu ya, terus mereka mendapatkan rintangan dan cobaan, dan ya kayak gitulah istilahnya, mereka tuh langsung kayak, oh, udahlah, stop lah, gue nggak bisa kayak gini gitu loh. Ngerti gak sih? Dan itu tuh nggak cuma 1-2 orang doang loh, banyak loh orang kayak gitu. Dan mungkin lu adalah salah satunya seperti itu. Dan gue pengen ngasih tau ke kalian aja, sebenarnya yang bisa bikin kalian sukses itu bukan temen lu, bukan, serius. Yang bikin lu sukses, yang bikin lu berhasil, yang bikin lu mendapatkan progres itu adalah lu sendiri. Karena gue percaya bahwa yang namanya manusia itu digerakkan oleh yang namanya otak gitu. Jadi intinya kalau misalkan lu punya otak yang bagus dari dalam diri lu sendiri dulu, ya hasilnya pun pasti bakal bagus gitu. Itu kan udah kayak apa ya, udah kayak logikanya lah intinya kayak gitu. Nah habis itu alasan gue yang lain adalah, kalau misalkan gue udah sejauh ini, gue udah lumayan nge-share perjalanan gue ke teman-teman gue gitu ya, masa sih gue berhenti gitu. Dan ketika gue berhenti terus teman-teman gue nanya apa kabar gue, terus gue bilang gue berhenti, kan gue malu ya nggak sih. Itu yang bikin gue nggak mau stop. Sekarang di detik ini pun gue nggak mau stop, karena ini gue sering banget menemukan orang-orang kayak gini. Jadi dia tuh kayak cerita gitu ke gue,
Jos, gue pengen bikin ini, gue pengen bisnis ini, bla 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 bla, gue pengen menciptakan ini. Langsung dia tuh menggebu-gebu ngomongnya kayak, wah gue pengen seperti ini, gini gini gini. Beberapa minggu dari situ, ketika gue berhasil, gue pengen mendapatkan ini gitu. Terus ada juga beberapa orang temen gue gitu ya, dia ngomong kayak, lu mark my words ya, lu pegang kata-kata gue, 2 hari lagi gue bakal bikin bikin konten kayak lo gitu. Dan gue cuma bilang kayak, oh iya siap gue bantu kok, gue support gitu. Dan beberapa hari kemudian ternyata nggak ada sama sekali yang jalan. Dan setelah gue tanya, mana kok nggak ada sih hasilnya, dan yang namanya alasan-alasan tuh mulai keluar. Ya kan gini, kan gini, kalau misalkan seperti ini gue nggak bisa dong, gue harus gini loh. Aduh, kayak apa ya, kayak mending lu quiet, mending lu silent dulu, mending lu diem dulu, daripada lu ngomong banyak tapi actionnya nggak ada gitu. Jadi intinya kayak lu harusnya talk less and do more gitu. Kayak itu tuh nggak cuma 1-2 orang loh, balik lagi ya, nggak cuma 1-2 orang, banyak orang yang kayak gitu. Dan gue tuh pengen banget supaya kalian itu apa ya, lebih baik untuk ini dulu gitu, untuk melakukan dulu sesuatunya, mengaplikasikannya dulu, actionnya dulu, baru deh lu boleh ngomong ke gue gitu. Dan jujur aja itu yang gue lakukan beberapa waktu ini. Beberapa hari lalu gue sempat belajar satu hal baru gitu ya. Gue mulai masuk ke jadi apa sih namanya, kayak bikin kayak kesenian 3D gitu, seni 3D gitu. Dan gue mulai belajar, tapi gue nggak ngomong gitu ke teman-teman gue nggak ngomong ke orang tua gue nggak ngomong ke siapapun, ke siapapun. Gue cuman bilang ke diri gue sendiri, gue cuma bilang kayak, ayo gue harus belajar, coba. Dan akhirnya gue berhasil. Gue bikin beberapa 3D art yang gue bikin di Instagram gue udah upload. Dan di situ tuh gue mulai merasa kayak, ini loh yang dinamakan action ketimbang ngomong gitu. Karena yang namanya action itu justru lebih dihargai oleh teman-teman lu ketimbang lu cuman ngomong doang. Dan itu hal yang bener-bener gue sangat suka banget untuk lakukan. Karena jujur aja beberapa tahun lalu ketika gue masih SMA atau mungkin gue masih SMP gitu ya, ketika gue masih SMA atau SMP, gue sering kayak gitu. Gue cuma ngomong doang. Awalnya gue ngomong doang, ini gue pengen gini, tapi ujung-ujungnya gue nggak ngerjain. Atau enggak, ketika gue udah ngerjain tapi gue ketemu sama beberapa obstacle, gue bertemu sama beberapa gue bertemu sama beberapa rintangan dan halangan, gue langsung berhenti gitu. Dan itu dari beberapa hal yang gue ceritain mengenai inti dari podcast hari ini. BTW, sorry banget kalau misalkan ini sih suaranya agak bocor, karena ini lagi apa sih namanya, sholat isya ya kalau nggak salah. Gue nggak tahu namanya apa, cuman jadi rumah gue tuh agak terlalu dekat sama masjid gitu, dan gue nggak bisa gue nggak bisa record setelah jam ini, jadi gue harus record sekarang gitu. Jadi sorry banget kalau misalkan ada suara masjid agak agak bocor ke si mic gue, tapi gue harap enggak sih, semoga enggak. Oke, langsung lanjut lagi ke penutup dari podcast hari ini. Dari beberapa hal yang tadi gue udah ceritain ya, dari beberapa hal yang kayak mengenai teman-teman gue yang dia tuh mulai di awal ngomong doang, habis itu nggak ada action sama sekali, terus dia tuh berhenti di tengah jalan dan lain sebagainya. Gue pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau misalkan yang namanya apapun yang kalian pengen kerjakan, apapun yang kalian ingin capai, semua itu harus dicari dulu alasannya. Kenapa lo mau mulai hal itu? Kenapa lo mau menciptakan hal itu? Kenapa lo mau jualan? Kenapa lo mau bikin sebuah jasa misalkan? Kenapa lo mau keluar dari kantor misalkan untuk resign dan lain-lain? Semua itu harus ada alasannya dulu. Lu nggak bisa seenaknya melakukan sebuah hal yang dinamakan kayak YOLO gitu, you only live once. Lu nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan ya, tapi kalau misalkan untuk mencapai having fun atau entertain ya lu boleh YOLO deh. Tapi kalau untuk keberhasilan, gue bisa bilang lu harus cari dulu alasannya apa. Karena apa? Karena yang namanya alasan itu bisa ngetes lo supaya lo tuh bisa
lebih kuat lagi menghadapi rintangan dan halangan yang bakal ngadepin lu gitu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan ikut-ikutan teman-teman lo, jangan ikut-ikutan orang lain, jangan ikut-ikutan orang yang lo lihat di depan mata lo. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan orang lain belum tentu berhasil untuk diri lo gitu. Semua orang punya bakat berbeda, punya keahlian berbeda, punya rezeki yang berbeda, punya apalagi punya luck yang berbeda. Dan ya kalau misalkan lo cuma ikut-ikutan, cuma mengcopy paste doang, ya ujung-ujungnya lo bakal nyerah duluan sih gitu. Jadi gitu aja dari podcast gue hari ini mengenai mulai dari kenapa Start with Why. BTW, Start with Why itu sebenarnya kan judul buku ya, tapi serius lah, gue belum baca itu buku itu apa. Semoga mirip ya sama si bukunya, cuman agak random sih si tema hari ini. Gue bener-bener kayak dapet dari otak gue doang, terus gue pengen ceritain ke kalian. Dan ini sama sekali tidak ngambil dari buku terus gue nge-share ke kalian, nggak. Ini benar-benar dari based on my own experience. Jadi gue benar-benar nge-share dari pengalaman gue sendiri begitu. Jadi sampai sini aja podcast gue hari ini. Semoga kalian suka dengan podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.